Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Sebelum saya mulai cerita pada malam ini, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Gimana? Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya dan selamat mendengarkan. Baru-baru ini Bakri mendapatkan kabar kurang baik. Pabrik tempatnya bekerja mengalami kerugian yang besar, sehingga pengurangan karyawan besar-besaran harus dilakukan, dan dia menjadi salah satu karyawan yang terkena PHK. Kenyataan pahit ini terasa kian berat bagi Bakri karena dia dan istrinya masih tinggal di rumah mertua. Bakri yakin jika kabar ini akan membuat Saiman dan Sisri murka. Mertuanya itu selalu memandang buruk dirinya, apalagi saat ini Bakri sudah tidak bekerja. Pandangan mereka terhadap Bakri mungkin kian memburuk. Namun bagaimanapun Bakri harus tetap pulang. Dia harus memberitahu Intan istrinya tentang kabar buruk ini. Soal bagaimana tanggapan Intan dan mertuanya, Bakri sudah melapangkan dada dan hatinya supaya tidak terlalu sakit jika mereka mengolok-ngolok dirinya. Setibanya di rumah, Bakri terus terang kepada Intan. Intan terkejut dan mengira kalau Bakri bercanda. Ia mulai percaya ketika Bakri mengeluarkan surat pemecatan beserta pesangonnya. "Mas, beneran kamu dipecat, Mas?" Intan melongo. Tangannya terlihat gemetaran saat menerima amplop yang berisikan surat pemecatan dan pesangonnya. "Iya, Tan, pabrik mengalami kerugian besar, jadi harus memecat beberapa karyawannya, dan aku salah satu karyawan yang dipecat," ucap Bakri dengan wajahnya yang tampak raut kekecewaan. Intan sangat mencintai suaminya, mencoba menghibur, dan dia tidak mau suaminya larut dalam kesedihan. Dia siapkan makanan dan minuman seperti biasa. "Mas, jangan sampai bapak dan ibu tahu soal ini. Aku takut mereka akan marah-marah." Intan berkata lirih sambil menyuguhkan sepiring nasi berlaukkan ayam goreng. "Iya, Tan, aku juga gak cerita ke siapa-siapa kecuali kamu." Bakri mengangguk dan kini mulai makan. Setelah selesai makan, mereka duduk di ruang tamu, sedangkan Saiman dan Sisri menonton TV di ruang keluarga. Bakri jarang mau ikut kumpul dengan mertuanya, karena setiap dia ikut kumpul, mertuanya akan merendahkan kerjaannya. Jadi Bakri malas dan memilih untuk menyendiri. "Tan, besok aku izin melamar kerjaan di pabrik-pabrik lain ya. Siapa tahu ada yang mau." Bakri berbisik di dekat telinga istrinya. "Iya, Mas, aku akan selalu mendoakan kamu," ucap Intan tersenyum. Keesokan harinya Sisri yang pulang dari belanja langsung mendatangi Bakri dan Intan di teras. Bakri menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang curiga. Gelagat mertuanya itu seperti orang yang sedang menahan marah. "Kata orang-orang, suamimu itu dipecat ya?" Sisri bertanya dengan nada emosi. Semua urat-urat wajahnya pun keluar. Bakri yang mendengar pertanyaan itu hanya bisa terdiam dan melongo, sedangkan Intan terlihat panik. Mereka belum menjawab pertanyaan dari Sisri. Setelah menunggu agak lama, Sisri bertanya lagi. Kali ini suaranya lebih tinggi. Kenapa diam aja? Jawab!" Sisri membentak keduanya. Bakri yang tidak tega melihat ketakutan di raut wajah istrinya pun akhirnya menjawab. "Saya hanya diliburkan beberapa hari saja, Bu." Bakri memberi alasan, karena kalau mertuanya sampai tahu maka sepanjang hari mereka akan memarahi Bakri dan istrinya. Bakri tidak mau itu terjadi, karena kasihan dengan Intan yang pasti akan lebih sering dimarahi. Sudah coba-coba berani berbohong kamu sama saya ya. Kata Wulan kamu itu dikeluarkan, bukan diliburkan." Sisri tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bakri. Kemudian Intan pun membela. Sisri yang mendengar pembelaan anaknya sendiri menjadi sedikit mengendor, walau wajahnya terlihat masih tidak percaya. Sisri pun masuk ke dalam rumah sambil membuang muka. "Mas, bagaimana kalau kita pindah? Aku sudah gak kuat dengan kedua orang tuaku sendiri, Mas." Mata Intan mulai berkaca-kaca. "Intan, kalau kita pindah, mau pindah kemana? Kita tidak punya rumah, dan aku juga baru saja di PHK, jadi kita gak mungkin kalau ngontrak." Bakri kemudian memeluk istrinya. Dia mencoba menenangkannya supaya tidak larut dalam kesedihan dan kekhawatiran.
Intan hanya mengangguk. Dia sedikit menumpahkan air mata di dada suaminya. Bakri yang merasakan ada air di tubuhnya hanya diam saja, karena dia yakin itu adalah air mata dari istrinya. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Bakri sudah mencari dan melamar pekerjaan kemana-mana, namun tidak ada satupun yang memberikan kejelasan. Di rumah, mertuanya selalu memasang wajah kecut dan kurang menyenangkan. Sehingga setiap malam Bakri lebih memilih nongkrong di warung kopi. Saat sedang nongkrong, tiba-tiba Yono, Yusril, dan Arul pun datang. Mereka yang melihat Bakri sedang melamun langsung menghampirinya. Kenapa ngelamun sendirian begitu?" Arul yang lebih dulu sampai menepuk pundak Bakri. Bakri yang kaget sontak menoleh. Ternyata teman-temannya datang. Aku habis di PHK dan sekarang bingung mau kerja apaan." Bakri bercerita sambil terus menggelengkan kepalanya. "Kamu udah melamar pekerjaan lagi belum?" Yusril menanggapi. "Sudah, tapi satu pun belum mendapatkan kabar baik." Semuanya terdiam seolah ikut merasakan kesedihan yang sedang dialami oleh Bakri. Yusril yang sudah kehausan memesan minum terlebih dahulu, kemudian disusul oleh yang lain. "Kami bertiga besok berencana mau mendaki. Siapa tahu kamu mau ikut." Yono memberikan tawaran kepada Bakri. "Sudah, ayo ikut saja. Daripada di rumah kamu terus dimarahin oleh mertua, mending ikut. Untuk perlengkapan biar kami yang menyiapkan." Ucap Arul dan Yusril ikut merayu. Bakri yang mulai terpengaruh dengan ajakan teman-temannya pun mengiyakan. Mereka pun menjadi kegirangan mendengar jawaban dari Bakri. Sepulang dari sana, Bakri langsung menemui Intan. Dia meminta izin pada istrinya untuk mendaki besok. Intan pun mengizinkan setelah mendengar alasan suaminya yang tidak mau dimarahi oleh kedua orang tuanya. Ketika hendak berangkat, Intan membantu Bakri mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Mereka sangat sibuk pagi ini, hingga mengundang perhatian Sistri dan suaminya. Kedua orang tua Intan pun ikut campur. "Mau kemana pagi-pagi begini sudah sibuk mencari barang-barang di dapur?" Sistri bertanya dengan sinis. Bu, Mas Bakri mau ikut kerja temannya di luar kota, mumpung masih libur." Intan tersenyum. Bakri menoleh dan melongo. Dia menjadi lega karena istrinya tahu cara supaya mertuanya tidak curiga tanpa harus dikasih tahu. Setelah selesai beres-beres, Bakri langsung pergi ke rumah Yusril. Intan mengantar suaminya pergi sampai ke pintu gerbang. Sebelum benar-benar pergi, Bakri mencium kening istrinya dan meminta doa supaya selamat. "Hati-hati ya Mas, kalau ada apa-apa jangan lupa berdoa." Intan berpesan sambil menyalami suaminya. Bakri mengangguk lalu menyalakan motor dan berangkat ke rumah Yusril. Ketika sampai di rumah Yusril, Bakri disambut hangat oleh Nek Ijah. Nek Ijah adalah neneknya Yusril yang menurut kebanyakan orang mempunyai kelebihan supranatural. Dulunya dia sering mengobati penyakit orang-orang desa. "Yusrilnya ada, Nek?" Bakri menyalami Nenek Ijah. "Ada di dalam, Kri. Kamu juga mau ikut mendaki hari ini?" "Iya, Nek, betul." Nek Ijah tampak tidak senang mendengar jawaban dari Bakri. Seketika raut wajahnya berubah menjadi sedikit masam. Perubahan itu membuat Bakri merasa tidak enak, namun dia tetap meminta izin untuk masuk ke dalam. Di dalam, Arul, Yono, dan Yusril sedang mempersiapkan peralatan mendaki, mulai dari tenda, kompor, hingga peralatan yang lain. Aku bantu apa nih?" Suara Bakri mengejutkan mereka bertiga. Ternyata sudah datang. Udah, gak perlu repot-repot, biar kami saja yang menyiapkannya." Yusril meminta Bakri untuk menonton. Bakri tidak mau kalau hanya menjadi penonton saja. Dia pun ikut memperapikan kursi lipat dan menata barang bawaan di ransel yang besar. Ia juga membantu membersihkan lensa kamera yang pastinya akan mereka gunakan untuk mengabadikan momen. Sekitar 20 menitan mereka baru selesai. Yusril pun kemudian membuatkan minum untuk teman-temannya yang tengah duduk di depan teras. Sambil menunggu Yusril datang, mereka ngobrol soal pendakian yang sudah mereka lalui beberapa kali. Di tengah asiknya mengobrol, Nek Ijah mendekati mereka. "Apa kalian jadi berangkat hari ini?" Suara itu membuat mereka kaget dan menoleh. "Alah, Nek Ijah, kami kira siapa?" "Iya, Nek, kami akan berangkat hari ini. Nanti habis Jumatan kami sudah berangkat." Arul menjelaskan panjang lebar. Wajah Nek Ijah malah terlihat lebih masam lagi. "Kemarin aku sudah memberitahu Yusril kalau jangan berangkat mendaki hari ini." Nek Ijah duduk di dekat Bakri tanpa permisi.
Mendengar ucapan Neijah, mereka bertiga terkejut. Mata mereka saling memandang lalu kembali menatap Neijah karena ingin meminta penjelasannya. Maaf Nek, memangnya ada apa ya? Bakri yang kini menanyakan alasannya. Hari ini itu adalah Jumat Kliwon. Menurut orang tua dulu jangan pergi ketika Jumat Kliwon, apalagi ke tempat-tempat yang seperti gunung, pantai dan yang lainnya. Memangnya ada apa Nek dengan gunung dan pantai? Yono menyahut. Alam bebas sering menjadi tempat tinggal makhluk halus, makanya pantang untuk ke sana di Jumat Kliwon. Neijah menatap mereka satu persatu, matanya sedikit melotot. Mendapatkan nasihat seperti itu, mereka bertiga terdiam. Rasa takut perlahan tumbuh di hati mereka masing-masing. Bagaimana mau tidak percaya? Neijah sudah terkenal sejak dahulu, makanya mungkin apa yang dia katakan bisa saja terjadi. Tidak selang beberapa lama, Yusril pun datang membawakan es sirup dan 4 gelas kosong. Neijah yang tadi duduk beranjak lalu masuk ke dalam. Yus, tadi nenekmu bilang kalau kita nggak boleh pergi hari ini. Bagaimana kalau kita undur saja pendakian ini? Dari ketiga tadi, Arul yang terlihat paling ketakutan. Bilang apa memangnya? Pasti soal Jumat Kliwon ya? Udah, nggak apa-apa. Nenekku itu masih terbawa kebiasaannya yang waktu itu. Jadi, maklumin aja. Yusril tersenyum. Mereka memutuskan untuk berangkat juga hari itu. Membatalkan pendakian sama saja merugikan semua, karena mereka sudah menyewa peralatan mendaki dan memesan tiketnya. Arul dan yang lainnya pun terpaksa menuruti kemauan Yusril, meskipun masih diselimuti dengan rasa takut yang luar biasa. Selepas sholat Jumat, akhirnya pun mereka berangkat menggunakan mobil pick-up. Mobil pick-up itu milik Pak Sabron. Sehari-hari mobil itu digunakan untuk mengangkut sayuran di pasar, sehingga bagian belakang masih tersisa beberapa sayuran. Semua peralatan gunung sudah mereka naikkan ke mobil pick-up. Karena hanya Yusril yang tahu ke arah gunung pendakian, maka Yusril duduk di depan menemani Pak Sabron, sedangkan yang lainnya duduk di belakang. Di tengah perjalanan, awan dan langit yang semula cerah mendadak gelap. Kilatan petir terlihat berlalu lalang di atas. Bakri yang pertama kali menyadari keadaan sekitar berubah memeluk tas ranselnya. Dia mulai ketakutan dan mengingat perkataan Neijah. Kok jadi gelap begini ya? Arul berkomentar duluan di saat yang lainnya memilih diam dan memeluk tas ranselnya. Tidak ada tanggapan dari yang lain membuat Arul memandangi teman-temannya satu persatu. Dia melihat semua temannya tampak ketakutan. Arul pun akhirnya ikut diam dan memeluk ranselnya. Perlahan gerimis kini mulai turun. Langit-langit semakin menjadi hitam pekat. Arul dan yang lainnya memasang mantel. Yusril yang ada di depan menengok ke belakang memastikan semua teman-temannya aman. Saat hujan semakin deras, mobil yang melaju sangat cepat menjadi memelan. Semua penumpangnya pun bertanya-tanya, termasuk Yusril yang ada di depan. Kenapa Pak? Yusril terlihat panik ketika bertanya kepada Pak Sabron. Aduh, aku nggak tahu ini, tiba-tiba gasnya susah diinjak. Pak Sabron juga kelihatan panik. Yusril yang ketakutan meminta Pak Sabron untuk menepikan mobilnya terlebih dahulu. Pak Sabron pun mengangguk. Ketika hendak menepi, Yusril melihat ada warung yang terbuat dari bambu di depan. Pak, kita berhenti di warung depan saja Pak, ucap Yusril sambil menunjuk ke depan. Iya Mas. Pak Sabron mengarahkan mobilnya ke warung yang Yusril maksud. Penumpang di belakang hanya bisa mengamati dan menduga kemana mobil akan melaju. Di antara mereka hanya Bakri yang terlihat sangat khawatir. Dia memikirkan istrinya di rumah. Banyak sekali bayang-bayangan buruk mendatanginya. Salah satunya adalah bayangan di mana dia tidak bisa lagi melihat istrinya. Bakri terus bergulat dengan semua itu. Dia coba tepis dan lawan bayangan itu dengan doa-doa dan harapan. Mobil pun akhirnya berhenti tepat di depan warung yang terbuat dari bambu. Yusril dan Pak Sabron pun turun. Mereka mengajak dan yang lainnya juga turun. Arul, Bakri, dan Yono sibuk melepas mantel sebelum masuk ke dalam warung. Ketika semuanya sudah siap, mereka masuk ke warung. Warung itu tampak sangat sederhana. Penerangannya hanya dengan lilin. Bakri yang baru saja melihat warung seperti ini terus mengamati setiap jengkalnya. Yusril memanggil pemilik warung yang sejak tadi tidak kelihatan. Dan tidak berselang lama, pemilik warung yang ternyata adalah seorang nenek-nenek pun keluar. Jalannya sangat pelan dan tubuhnya sedikit membungkuk. Mau minum apa kalian? Nenek tadi meletakkan tongkat kayunya sambil menawarkan minum. Kami pesan kopi hitam 7 ya Nek.
Yusril merasa kasihan dengan nenek itu, makanya dia hanya memesan kopi saja supaya tidak merepotkan. Sambil menunggu kopi jadi, mereka pun membicarakan soal perubahan alam yang aneh dan sangat mendadak. Jujur, seumur-umur aku mendaki, baru kali ini aku merasa langit sangat gelap dan udaranya sangat dingin. Arul menyahut pertanyaan Yusril soal perubahan alam sekitar. Iya sama, aku juga. Yono pun juga menyahut. Yusril mengangguk. Ternyata semua teman-temannya juga baru pertama kali merasakan hal seperti ini. Dia tidak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Apa jangan-jangan ucapan neneknya benar? Yusril pun menelan ludah saat memikirkan hal itu. Apa semua ini gara-gara kita berangkat hari Jumat Kliwon ya? Bakri sudah tidak tahan ingin mengucapkan hal ini. Sebenarnya dia merasa tidak enak dengan Yusril, namun dia harus mengungkapkannya. Yono dan Arul hanya bisa melototi Bakri sambil melirik Yusril. Mereka seolah memberikan kode kepadanya agar tidak membahas hal itu, takut Yusril tersinggung. Aku rasa memang begitu, Kri. Salah aku juga kenapa tidak mendengarkan nasihat dari nenekku. Yusril menunduk. Wajahnya tampak sedih dan penuh dengan kekecewaan. Yono dan Arul menepuk jidat sedangkan Bakri merasa bersalah. Mereka hanya diam dan tidak ingin melanjutkan pembahasan. Bakri mengambil gorengan yang ada di depannya. Ketika dia menggigit gorengan itu, Bakri kaget karena gorengannya sudah sangat dingin. Rasanya dia ingin membuang dan mengeluarkan gorengan tersebut dari mulutnya, tapi merasa tidak enak karena nenek penjual tadi datang membawakan beberapa kopi. Satu persatu semuanya mengambil kopi tersebut. Sambil menunggu hujan reda, mereka menikmati kopi dengan merokok. Kalian ini rombongan dari mana dan mau kemana? Nenek pemilik warung itu membuka obrolan di saat mereka tengah sibuk dengan pikiran dan ketakutan masing-masing. Kami mau mendaki, Nek. Yusril menyahut dengan menyeruput kopi. Hah? Apa nenek tidak salah dengar? Kalian mau mendaki? Iya, Nek. Nenek gak salah dengar. Memangnya kenapa? Yono yang kali ini menjawab karena yang lain sedang menyeruput kopi. Nenek tersebut tidak menjawab dan langsung melihat tanggalan. Jari-jarinya sibuk menghitung. Bakri dan yang lainnya hanya bisa mengamati jari-jari itu. Ini Jumat Kliwon. Sebaiknya kalian kembali karena pantang sekali orang mendaki di hari itu. Nenek tadi selesai menghitung lalu menjawab pertanyaan dari Yono. Seketika semua saling menatap. Bakri menunduk sendiri. Dia yang paling takut di antara mereka. Apalagi saat mengingat wajah istrinya. Bakri seperti ingin pulang sendirian. Setelah percakapan itu tidak ada obrolan lagi di antara mereka. Hingga mereka kembali ke mobil. Yusril menawarkan apakah lanjut mendaki atau pulang. Bakri menatap teman-temannya. Semuanya menunduk dan tidak ada yang berani menjawab pertanyaan dari Yusril. Bagaimana kalau kita lanjutkan aja tujuan awal kita datang ke sini? Toh kita sudah hampir sampai. Sayang rasanya. Aku yakin semua akan baik-baik aja kalau kita berdoa. Arul menjawab sambil meyakinkan semuanya untuk ikut. Yusril pun melirik yang lain. Yono mengangguk. Begitu juga dengan Bakri. Kalau menolak, Bakri juga tidak tahu harus pulang dengan apa. Karena di sini sepertinya tidak ada angkutan umum atau bus malam. Mereka pun melanjutkan perjalanan setelah saling sepakat. Sepanjang perjalanan semua sibuk doa sendiri-sendiri sehingga tidak ada obrolan apapun. Hingga mereka sampai di tempat pendaftaran. Hujan yang sedari tadi turun belum kunjung reda. Hanya rintik-rintik kecil yang membuat tempat itu menjadi lebih dingin dari biasanya. Yusril yang bertanggung jawab melakukan pendaftaran ulang, sedangkan yang lain beristirahat di base camp sembari menunggu Yusril kembali. Semua udah beres, kita mau naik sekarang. Tidak berselang lama Yusril pun kembali. Kita istirahat dulu sebentar bagaimana? 1 jam mungkin sembari menunggu hujan reda. Ucap Yono usul kepada yang lain. Usulannya disambut baik oleh teman-temannya sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah cukup beristirahat, mereka pun akhirnya memulai pendakian. Mereka sudah naik sampai ke pos 1. Dari pintu masuk sampai ke pos 1 mereka tidak menemukan pendaki lain, sehingga ada sedikit kekhawatiran di hati mereka masing-masing. Namun kekhawatiran itu mereka tepis dengan menanyakan kabar Bakri. Bakri sudah merasa capek ketika sampai di tengah perjalanan antara pintu masuk dan pos 1. Namun berkat dukungan teman-temannya dia berhasil sampai meskipun ngos-ngosan. Keadaan Bakri yang seperti itu sudah dimaklumi oleh mereka, karena Bakri baru kedua kali ikut mereka mendaki.
Bagaimana Kri? Masih kuat gak kamu untuk lanjut? Tanya Yusril sambil menepuk punggung Bakri. Masih, santai aja. Aku cuma kurang persiapan. Bakri mengacungkan jempol dengan memberi kode kepada mereka kalau dia baik-baik saja meski sambil ngos-ngosan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Hujan yang semula rintik-rintik kini menjadi deras. Kilatan petir berkali-kali menyambar dan terlihat sangat dekat. Bakri ketakutan dan menyuruh teman-temannya beristirahat terlebih dahulu. Tidak ada tempat untuk beristirahat, Kri. Lebih baik kita lanjutkan. Akan sangat berisiko jika kita berhenti di bawah pohon. Arul menarik tangan Bakri. Bakri hanya mengangguk di tengah hujan yang sangat begitu deras. Ketika petir menyambar, Bakri melihat kakek-kakek berambut dan berjenggot putih sedang berdiri di depan mereka. Kakek-kakek itu kenapa berdiri di depan kita? Bakri sedikit berteriak. Kakek-kakek, siapa yang kamu maksud? Di depan gak ada orang. Yusril yang ada di depannya sendiri menyahut. Bakri sontak kaget. Jelas-jelas dia melihat kakek-kakek itu berdiri di depan. Lalu kenapa Yusril malah bilang tidak ada siapapun? Bakri pun tidak membahas dan mencoba menghilangkan pikiran soal kakek-kakek tersebut. Dia memilih fokus mengikuti langkah teman-temannya. Beberapa saat kemudian petir kembali menyambar dan kakek-kakek tadi terlihat jelas berada di samping Yusril. Sril, kakek-kakek itu ada di dekatmu. Bakri kembali berteriak dan mengingatkan Yusril. Yusril mengamati sekitar lalu menatap tajam ke arah Bakri. Kamu itu sudah gila atau bagaimana? Mana ada kakek-kakek? Dari tadi gak ada siapa-siapa selain kita. Yusril tampak sedikit marah. Sumpah Sril, aku melihat dengan mataku sendiri kalau kakek-kakek tadi persis berdiri di sampingmu. Tidak ada suara lagi di antara mereka setelah itu. Mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Yusril mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan mereka alami, sedangkan Bakri takut kalau tidak bisa mengikuti teman-temannya. Lalu Yono dan Arul mulai menghubung-hubungkan apa yang Bakri lihat dengan nasihat Nenek Ijah. Pos 2 apa masih lama? Ucap Arul. Sebentar lagi sampai, kalian tenang aja, di sana kita bisa mendirikan tenda dan beristirahat. Yusril melangkah lebih cepat. Di belakang ada Bakri, Yono dan Arul yang berusaha mengimbanginya. Mereka pun akhirnya sampai ke pos 2. Di sana mereka mendirikan tenda dan mempersiapkan kompor untuk memasak mie instan. Hujan pun mulai berhenti saat semua tenda sudah berdiri. Yusril kemudian menyalakan kompor dibantu dengan Yono, sedangkan Bakri dan Arul menyiapkan mie dan peralatan makan seadanya. Sambil menunggu mie matang, mereka membuat api unggun karena suhu di pos 2 sangat dingin. Tinggal 2 pos lagi, kita sampai di puncak. Yusril membuka pembicaraan saat api unggun sudah menyala. Iya, kata orang-orang puncaknya bagus banget. Makanya tadi pas di tengah perjalanan aku meminta untuk lanjut. Ucap Arul sambil tersenyum. Dia sedikit lega karena ketika sampai di atas hujan reda dan ketakutan akan datangnya badai perlahan kini mulai menghilang. Kalau aku tinggal di tenda, bagaimana? Kayaknya badan aku kurang fit. Aku takut malah terjadi apa-apa. Bakri tiba-tiba nyeletuk. Kamu yakin gak apa-apa tinggal sendirian di tenda? Yusril dan yang lainnya langsung menatap Bakri. Yakin, kalian naik aja gak apa-apa. Toh sekalian biar aku juga menjaga barang-barang kalian di sini. Hitung-hitung meringankan kalian kan? Bakri tersenyum sambil menyilangkan tangannya ke depan dada karena dingin. Yusril dan yang lainnya hanya mengangguk. Mie pun sudah matang. Mereka menyantap dengan cepat karena sudah sangat lapar. Perjalanan yang panjang dan menakutkan itu membuat perut mereka kosong. Ditambah lagi warung yang disinggahi tidak menjual makanan apa-apa. Usai makan mereka pun tidur sebentar. Saat itu sudah jam 12 malam. Mereka tidur sampai jam 3 pagi. Bangun, ayo bangun, sudah jam 3 ini. Yusril pun membangunkan semuanya. Iya, ayo buruan naik, kita bisa ketinggalan sunrise nanti. Arul gelagapan dan langsung membuka tenda. Yono dan Bakri keluar juga dari tenda. Sebelum berangkat, mereka meyakinkan Bakri lagi dan Bakri pun tetap dengan keputusan awalnya. Dia tidak mau melanjutkan pendakiannya karena merasa tubuhnya kurang fit. Ya sudah kalau begitu, kamu hati-hati dan jaga diri ya Kri. Yusril dan yang lainnya pun memeluk Bakri sebelum melanjutkan pendakiannya. Ya, kalian juga ya, sekiranya membahayakan langsung turun aja. Bakri tersenyum sambil melambaikan tangan.
Mereka bertiga pun akhirnya berangkat sampai tidak terlihat lagi. Bakri pun menyalakan kompor dan membuat kopi. Sambil menunggu pagi, Bakri menikmati kopi hangat dan roti yang dia bawa dari rumah. Mungkin masih 2 jam lagi, sebaiknya tidak tidur dan akan lebih baik terjaga. Begitulah pikir Bakri kala itu. Namun baru saja menyeruput kopi, Bakri melihat ada ibu-ibu sedang kesusahan membawa kayu di tangannya. Dia yang tidak tega melihatnya langsung menghampiri. Ibu-ibu itu terkejut lalu tersenyum kepada Bakri. "Sini Bu, aku bantu. Ibu mau kemana?" Bakri seketika lupa kalau dia sedang berada di gunung. Rasa simpati yang begitu besar membuatnya merasa kalau sedang berada di sebuah desa atau perkampungan. "Wah, terima kasih ya Nak. Kalau begitu, ayo ikut Ibu." Ibu tadi tersenyum lalu berjalan di depan Bakri. Bakri dengan mudahnya menggendong kayu-kayu milik ibu tadi. Karena jumlah kayunya banyak, Bakri mengikatnya terlebih dahulu dengan ranting yang ada di sekitar. Lalu dia pun berjalan mengikuti ibu tadi. Tanpa dia sadari, Bakri sudah memasuki sebuah perkampungan. Kampung itu terlihat sangat sepi dan rumah-rumahnya masih terbuat dari kayu. Ada beberapa rumah yang hampir roboh. Bakri terkejut dan baru sadar kalau dia tadi berada di gunung. Dia mulai takut dan bingung. Bagaimana dia bisa berada di kampung di tengah gunung? Bu, apa masih jauh?" Bakri mulai merasa takut, merasa tidak nyaman dan terus menanyakan di mana rumah si ibu tersebut. "Tidak Nak, rumah ibu ada di paling ujung." Ibu-ibu itu terus berjalan tanpa melihat ke belakang. Bakri berjalan mengikutinya dari belakang, hingga sampailah di depan rumah kayu yang beberapa dindingnya berlobang. Bakri kemudian meletakkan kayu sesuai arahan ibu-ibu tadi. Kayu tadi Bakri tata serapi mungkin. Ibu-ibu tersebut berterima kasih lalu mengajak Bakri masuk ke dalam rumah. Dia masih penasaran dengan perkampungan ini, sehingga menumbuhkan beberapa pertanyaan. Bu, saya mau nanya, kok bisa ada perkampungan di atas gunung? Ini perkampungan apa ya Bu?" Bakri segera menanyakan pertanyaan yang sudah dia pendam sejak tadi pada ibu-ibu itu. "Perkampungan ini sangat terbatas, jadi tidak ada yang tahu selain orang-orang yang terpilih." Mendengar hal itu, Bakri mulai sadar ada yang tidak beres dengan kampung ini. Dia pun juga curiga dengan ibu-ibu yang dia bantu. Firasat yang Bakri rasakan pun kini benar. Tidak berselang lama tercium bau amis dan sesekali bau busuk. Selain itu ada kepulan asap yang entah datang dari mana. Bakri yang panik pun berdiri dan lari dari sana. Dia mencoba mengingat jalan yang tadi dia lalui untuk bisa kembali ke tenda. Asap semakin tebal dan baunya kini semakin menyengat. Bakri berlari sambil terus-menerus berdoa. "Kampung apa ini? Ya Tuhan, ngeri sekali," ucap Bakri sambil berlari dan menutupi hidungnya. Saat Bakri berada di pertengahan jalan, langit tiba-tiba mengeluarkan petir. Petir menyala dan menyambar-nyambar di angkasa. "Aduh, mana ya jalan tadi? Jangan sampai aku tersesat di kampung ini," ucap Bakri yang sedang ketakutan. Bakri terus berjalan dan mencoba menembus kepulan asap. Saat hendak maju, tiba-tiba jari jempol kiri Bakri menginjak tanah yang longsor. Seketika Bakri menghentikan langkahnya. Ternyata dia sudah berada di ujung jurang. Sedikit lagi dia akan jatuh. Namun untung saja Bakri menghentikan langkahnya. Bakri pun kemudian berbalik arah mencari jalan lain. Dia terus berjalan sambil tersungkur-sungkur karena nafasnya mulai terasa berat. Asap yang semakin tebal membuat dadanya terasa menyempit. Saluran udara yang ada di dalam tubuhnya kini sudah dipenuhi dengan asap. Namun Bakri berjuang sekuat tenaga hingga dia melihat ada banyak kerumunan orang-orang menggunakan mantel berwarna oranye. Setelah itu dia tidak sadarkan diri. Singkat cerita, bangun-bangun Bakri sudah berada di base camp pintu masuk. Di sana dia dikerumuni oleh orang-orang. Kepalanya masih terasa berat dan dia batuk-batuk. Orang-orang pun sibuk mengambilkan air putih buatnya. "Ini minum dulu." Salah satu dari mereka memberikan botol air mineral. "Kenapa aku dikerumuni banyak orang? Teman-temanku di mana?" Kesadaran Bakri perlahan mulai pulih. "Sudah, kamu tenang dulu." Relawan tim SAR membantu menduduki Bakri. Bakri menarik nafas lalu menghembuskannya. Perlahan kepala dan dadanya yang terasa berat kini mulai longgar. Bakri pun bisa mengingat semuanya. "Sebenarnya apa yang terjadi?" Bakri bertanya kembali. 3 hari yang lalu saat kamu dan teman-teman kamu mendaki ada badai di puncak. Mendapat kabar itu kami pun melakukan pencarian. Kalian hilang entah kemana.
Sudah 3 hari kami mencari dan akhirnya kami menemukan kalian. Tim SAR tadi menepuk bahu Bakri. Syukurlah kalau kamu ditemukan. Lalu bagaimana teman-teman saya, Pak? Bakri celingak-celinguk mencarinya. Tim SAR dan yang lainnya pun tidak menjawab. Mereka malah saling pandang. Bakri pun mencari sampai berdiri. Karena merasa tidak tega, salah satu dari kerumunan menjawab dengan spontan. Mereka sedang dirawat di rumah sakit. Kami menemukannya dalam keadaan memprihatinkan. Jawaban itu membuat Bakri terduduk lemas. Tidak lama kemudian dia menangis terseduh-seduh. Kabar hilangnya mereka ternyata sudah tersiar kemana-mana, begitu juga dengan penemuannya. Hati Bakri hancur berkeping-keping. Dia berangkat dengan teman-temannya dan sekarang pulang harus mendengar kabar dan teman-temannya masuk rumah sakit. Di sepanjang perjalanan pulang, Bakri terus saja menangis. Dia menyesali apa yang sudah dia lakukan dengan teman-temannya. Setibanya di rumah, Bakri tidak bisa berkata apa-apa, apalagi Neijah memarahinya. Dia hanya bisa menangis dan menunduk, dan marah dengan dirinya sendiri. Intan pun datang menjenguk suaminya yang kabarnya selamat. Ketika sampai di rumah Yusril, Intan menangis dan memeluk suaminya. Dia merasa bersyukur karena suaminya selamat. Intan, Yusril dan yang lainnya masih di rumah sakit. Aku yang salah, semua ini salahku. Bakri menangis sejadi-jadinya. Bakri pun menjenguk teman-temannya setelah dirinya pulih. Usai menjenguk teman-temannya dan sampai di rumah, Sisri menghampirinya. Dia kaget karena ibu mertuanya datang dan berkecak pinggang persis di sampingnya. Kamu sudah membohongi saya ya? Katanya pergi mencari kerja. Kenapa malah mendaki? Sisri langsung memarahi menantunya. Bakri hanya diam dan menunduk. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari mertuanya itu. Bagaimanapun dia sudah ketahuan dan tentu tidak bisa mengelak lagi. Aku sudah kecewa. Sebaiknya kalian cerai saja. Sisri memanggil Intan dan mengancam akan bunuh diri kalau Intan tidak menceraikan suaminya. Karena keadaan yang mendesak, akhirnya mereka pun bercerai. Yusril dan yang lainnya kaget mendengar kabar perceraian Bakri. Mereka bertiga merasa bersalah karena sudah mengajak Bakri mendaki. Mereka akan membantu Bakri bersama lagi dengan Intan. Bagaimanapun caranya setelah benar-benar sembuh total nanti. 2 minggu setelah kejadian mengerikan itu, Yusril, Arul, dan Yono mendatangi rumah Sisri. Mereka menjelaskan semuanya, namun Sisri yang sudah benci dengan Bakri tetap tidak sudi menerima Bakri lagi. Bakri pun menemui ketiga temannya dan mengatakan kalau semua ini sudah takdir, jadi mereka tidak perlu merasa bersalah kepada Bakri. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Instagram dan TikTok Mereka Ada di @merekaada_channel. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.